Tahukah kamu bahwa kita dapat dengan mudah mengimport model 3D ke aplikasi Kodular menggunakan file OBJ? Ingin tahu caranya? Simak sampai akhir video ini. Dalam video ini, kita akan mempelajari cara menampilkan model 3D yang menakjubkan di Kodular dengan mengimport file OBJ, sehingga memudahkan kalian yang ingin melihat model 3D untuk aplikasi Android. Sekarang, mari kita bicara tentang tantangan yang dihadapi banyak pengembang. Mengintegrasikan model 3D ke dalam aplikasi Android bisa terasa seperti tugas yang berat. Kalian mungkin berpikir, di mana saya harus memulai? Dengan begitu banyak aspek teknis yang perlu dipertimbangkan, kalian akan mudah merasa kewalahan. Kalian mungkin pernah mencoba sebelumnya, namun akhirnya merasa frustrasi dengan program yang rumit atau proses yang tidak jelas. Tapi jangan takut, hari ini kita akan menguraikannya dan membuatnya menjadi sangat sederhana. Baiklah, yang pertama kalian perlu menyiapkan model 3D dengan format file OBJ. Jika kalian belum memilikinya, kalian bisa cari di Google. Setelah model kalian siap, langkah selanjutnya adalah menuju ke proyek Kodular. Jika kalian masih awam dengan Kodular, bisa cek video di sini. Baiklah, pertama kalian download dulu extension 3D model, Typhoon File, dan All File Permission untuk menambahkan extension. Caranya kalian klik palet ini. Kemudian klik import extension. Untuk format file extension di Kodular ini adalah AIX. Jangan sampai salah import file ya. Oh ya, setelah kita masukkan extension ini di Kodular, kita perlu memasukkan extension ini ke dalam komponen. Caranya cukup mudah, hanya drag dan drop sama seperti palet lainnya. Langkah selanjutnya, tinggal kita tambahkan beberapa palet lagi untuk menunjang aplikasi kita. Setelah kita menambahkan dan edit palet yang sudah kita tambahkan tadi, selanjutnya kita menuju Blocks Editor. Disinilah tempat kita akan memulai program aplikasi ini. Dan hasil akhir dari program ini bisa dijalankan dengan baik di Android versi 11 ke atas maupun ke bawah. Tanpa basa-basi lagi, langsung kita eksekusi.
Blocks akhir programnya seperti ini. Untuk penjelasan yang pertama, ketika screen melakukan proses initialize, maka di tampilan layar awal ada label dengan isi teks seperti ini. Kemudian disusul dengan visible label tadi dengan nilai true. Maksud dari nilai visible true di sini adalah tulisan dari teks label tersebut dapat kita lihat. Sama juga halnya dengan list view di sini, berarti kita dapat melihat bentuk list yang ditampilkan di layar. Sebaliknya, jika visible bernilai false, kita tidak dapat melihat bentuk palet di layar HP nanti. Maksud dari pengaturan visible true dan false di sini adalah untuk mengatur palet mana dulu yang akan diaktifkan, sehingga kita bisa memahami alur jalan aplikasi dengan mudah. Setelah tampilan di layar HP muncul dan selesai melakukan proses initialize, selanjutnya kita akan fokus ke button 1. Ketika button ini diklik, maka akan terjadi sebuah peristiwa if then. If di sini untuk membaca SDK version dari HP Android, untuk nilainya sama persis seperti ini, jangan dirubah. Setelah terbaca, maka akan mengeksekusi program Activity Starter. Oh ya, untuk kalimat teks kode yang ini, jangan sampai salah tulisannya, persis seperti ini. Maksud sederhana dari jalannya button ini adalah aplikasi buatan kita meminta izin ke sistem Android untuk mengakses file di storage HP Android. Begitu maksud simpelnya. Selanjutnya, setelah kita klik button 1, kita lanjut ke button 2. Ketika button 2 ini diklik, list view elemen ini akan menampilkan isi dari direktori dokumen dengan extension file OBJ, karena kita hanya perlu menampilkan list file OBJ saja. Oh ya, usahakan taruh file OBJ kalian di internal storage dokumen agar dapat terbaca di list view. Dari sini muncul sebuah pertanyaan, kenapa kita harus klik button 1 dulu? Kenapa nggak langsung klik button 2? Memangnya apa yang bakal terjadi? Kalian pasti ada kepikiran seperti itu. Nah, jawabannya adalah kita tidak bisa melihat file OBJ di list view tanpa kita klik button 1 terlebih dulu. Dikarenakan kita belum meminta izin ke sistem Android untuk mengakses file di storage. Karena belum minta izin yang gak bakal ditampilin file OBJ kita di list view, begitu deh. Dari sini paham kan, button mana dulu yang harus kita klik? Kalau sudah paham, kita lanjut. Setelah file OBJ kita tampil di list view, selanjutnya bagian blocks program list view after picking yang bekerja. Kita buat blok variabel dulu yang berwarna oranye ini dengan nama model. Nah, variabel model ini akan memanggil model 3D OBJ file yang kita klik tadi di list view. Kemudian variabel dengan isi model file OBJ kita akan tampil di bagian vertical arrangement. Nah, untuk yang bagian ini, seperti visible true dan false ini, sama seperti pembahasan yang awal screen initialize tadi. Kurang lebih program akhirnya seperti ini. Jika sudah waktunya kita install aplikasi ini di HP Android. Tapi sebelum itu, biar saya tambah semangat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Kalau sudah kita lanjut, oke, untuk aplikasinya sudah saya pindahkan di HP Android dan kita perlu install terlebih dahulu. Aplikasi sudah terinstall dan waktunya kita buka. Tampilannya seperti ini saat kita buka dan desainnya sesuai dengan yang kita buat tadi. Kita klik permission dulu. Dan izinkan akses ke storage. Setelah itu klik file. Dan akan muncul file OBJ kita di list view. Sampai sini alur jalannya aplikasi sesuai dengan penjelasan awal blocks program kita. Klik file OBJ. Dan otomatis akan langsung tampil 3D model milik kita. Gimana? Bagus kan? Kita bisa lihat keseluruhan model dari atas sampai bawah. Jadi kalian tidak perlu repot-repot untuk buka komputer hanya untuk melihat 3D model. Cukup dengan aplikasi buatan ini saja. Dan program Blocks-nya tidak begitu rumit.
Singkatnya, kalian telah mempelajari cara mengimport file OBJ ke dalam Kodular dan membuat aplikasinya sendiri dengan mudah. Jika kalian menikmati video ini, pastikan untuk melihat video saya yang lain dengan berbagai macam pembahasan seputar elektronika dan programming. Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar bawah jika ada pendapat dan masukan untuk membantu saya membuat konten yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, biar tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.